Halo, apa kabar Wong Kita Gelo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Unsal. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Rizka Silviana siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 13 Agustus 2024. Sajian utama hari ini antara lain, Satpam nyaris tewas akibat kabel provider menjuntai. Pria bersenpi baku tembak dengan petugas Polres Oku. Tiga perampok WNA diringkus polisi. Pemirsa inilah seputar iNews Unsal selengkapnya. Kita awali berita pertama, pemirsa, terlilit kabel optik milik salah satu provider internet yang terjuntai di jalanan. Leher seorang satpam di Palembang, Sumatera Selatan nyaris putus. Korban yang tak terima melaporkannya ke polisi. Usai menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Cabang Caritas Palembang, Ahmad Fikri, seorang satpam yang lehernya nyaris putus akibat terlilit kabel optik milik salah satu provider internet, membuat laporan ke SPKT Polrestabes Palembang. Menurut keterangan korban, awalnya korban dengan temannya hendak pulang usai bekerja dengan mengendarai sepeda motor. Saat melintas di Jalan MP Mangkunegara, leher korban tiba-tiba terjerat lalu terlilit kabel optik yang terjuntai ke jalan hingga terjatuh. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka serius di bagian leher hingga harus mendapatkan 25 jahitan, sedangkan teman korban mengalami luka ringan. Ada kabel optik putus, jerat di leher. Oh, kabel optik tuh terjuntai gitu ya? Terjuntai. Oh, Lintang ya? posisi gelap waktu itu? Gelap. Oh, jadi kita nggak kelihatan? Jadi jerat leher ini kita? Berapa luka jahitan ini? 25 jahitan. Sementara itu, kuasa hukum korban menyebut pihak provider telah mengakui kabel yang melilit korban adalah miliknya. Namun sampai saat ini pihak provider belum bertanggung jawab atas luka yang dialami korban. Sudah kita kasih ke provider untuk komunikasi, kayaknya itu nggak ada tanggapan dari pusat. Gitu. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, perburuan polisi mengejar para pelaku bajak laut yang kerap meresahkan di perairan Kabupaten Oki, Sumatera Selatan membuahkan hasil. Dua pelaku kakak adik diciduk polisi. Dua saudara kakak adik Idung Mancung dan Karman bin Abu Nawas, warga desa Pagardewa, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, akhirnya tak berkutik saat ditangkap polisi. Kedua kakak ini ditangkap di saat sedang tidur lelap di kediamannya pukul 7 pagi. Kedua pelaku merupakan dua di antara 25 pelaku lainnya yang ikut dalam pencurian buah kelapa sawit milik PT Sampurna Agro di perairan Sungai Menang hingga perusahaan mengalami kerugian senilai Rp11.200.000. Ulah para pelaku ini pun sudah sangat meresahkan karena sangat terkenal dengan bajak lautnya di perairan yang ada di kawasan Mesuji, Sungai Menang. Sementara 23 pelaku lainnya saat ini masih dalam pengejaran polisi, namun semua identitas pelaku sudah dikantongi. Di hadapan petugas, kedua pelaku mengakui perbuatannya, bahkan satu merupakan seorang residivis pada tahun 2023 dengan kasus yang sama. Berdasarkan LP B320 bulan Juli tahun 2024, tanggal 19 Juli 2024, yang mana terjadi kasus perompakan kapal barang yang membawa TBS buah sawit dari PT Sampurna Agro yang melintas di Sungai Menang, daerah Kabupaten Logan Komering Ilir. Pelaku akan dijerat pasal 365 dan 441 KUHP dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Dramatis saat tim Resmob Singa Ogan menggerebek seorang pria bersenpi di Batu Raja. Lantaran menghindari petugas, pria tersebut masuk ke pemukiman warga padat penduduk. Inilah detik-detik penangkapan SW, seorang pria asal Muarenim yang terjaring razia operasi Musisikat lantaran memiliki senjata api. Tersangka yang menggunakan mobil Honda Jazz berwarna pink dengan nopol BN2445LD menolak untuk ditangkap hingga perkelahian tak terhindarkan. Bahkan tersangka melepaskan tembakan ke arah petugas sebanyak 4 kali.
Resmob Singa Ogan Polres Oku dan tersangka sempat terjadi kejar-kejaran hingga 3 jam lebih sebelum akhirnya tersangka menyerah. Bahkan tersangka kabur untuk menghindari petugas, lari ke pemukiman padat penduduk dan masuk ke rumah-rumah warga, membuat petugas sedikit kesulitan melakukan penangkapan. Menurut pihak kepolisian, tersangka menggunakan senpi jenis revolver berwarna silver. Warga yang geram bahkan turut membantu petugas. Pelaku yang terindikasi membawa senpi untuk berpotensi melakukan tindak pidana, sehingga kami melaksanakan upaya penangkapan, namun terjadi perlawanan dan betul pelaku melakukan perlawanan menggunakan senpi dengan menembakkan 2 kali ke arah petugas. Saat ini kita masih dalam proses pendalaman dan penyidikan atas inisial SW. Saat ini tersangka sedang didalami informasi di mana tersangka juga diduga sebagai bandar narkoba besar. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Diduga banyak melakukan pungutan liar terhadap siswanya. Puluhan ormas dan orang tua siswa melakukan unjuk rasa di kantor Kemenak serta Kejaksaan Negeri Oku. Mereka meminta kepala sekolah dan ketua komite untuk dipecat. Puluhan perwakilan orang tua siswa serta gabungan ormas di Batu Raja Ogan Komering Ulu menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kemenak Oku guna meminta pemecatan oknum kepala sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Oku bersama ketua komitenya lantaran diduga banyak melakukan aksi pungutan liar yang merugikan para orang tua siswa. Dugaan pungli di sekolah Man 1 Oku dilakukan berbagai dalih, bahkan untuk pembiayaan listrik sekolah pun diduga dibebankan terhadap orang tua siswa. Mereka membeberkan dugaan pungli yang masif terjadi mulai dari pungutan untuk pembiayaan listrik, dugaan pungutan untuk perbaikan kelas dan lapangan olahraga. Bahkan pihak sekolah juga diduga melakukan pungutan liar sebesar 600 lebih per siswa untuk membantu pembangunan perpustakaan sekolah. Serta untuk melegalisir ijazah pun diminta untuk membayar sejumlah uang. Hal itu dibeberkan para peserta aksi unjuk rasa di muka umum, bahkan disaksikan Kepala Kantor Kemenak Oku. Anak mereka mau sekolah, mau kuliah, tidak bisa, karena tidak harus diwajibkan bayar. Akhirnya pihak sekolah memberikan tawaran lagi, bayar saja 550.000. Mereka tetap gak mampu. Kelewat tanpa kamu nih, tunggu baik kamu nih. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenak Oku saat menerima peserta aksi berjanji akan membentuk tim untuk melakukan investigasi terhadap dugaan pungli yang dilakukan juga melalui komite sekolah. Ketua komite sekolah tersebut pun juga membenarkan adanya pungutan untuk biaya listrik terhadap beberapa kelas di sekolah itu. Kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Oku akan turut melakukan klarifikasi kepada Man 1 Oku yang telah diduga seperti itu. Jadi tetap namanya praduga. Tapi terima kasih tentunya sebagai lembaga swadaya masyarakat telah menggunakan tugasnya dengan baik. Saya mau cerita dulu. Jadi seluruh kelas yang pakai kelas IT itu seluruhnya ada 14. Iya. Ini lancet sana. Tunggu. Memakan daya hampir 900 watt. Jadi kalau 900 watt kali 14 kelas, berapa ribu? Tak puas di situ, peserta aksi juga diketahui melakukan aksi di kantor Kejaksaan Negeri Oku dan telah melaporkan dugaan pungli di unit Pitsus Kejari Oku. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, pejabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi melantik Muhammad Iqbal Ali Syahbana sebagai Bupati Ogan Komering Ulu menggantikan Teddy Melwansyah. Teddy digantikan setelah menyatakan diri mundur dari jabatannya untuk mengikuti Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Pejabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi melantik Muhammad Iqbal Ali Syahbana sebagai pejabat Bupati Ogan Komering Ulu menggantikan Teddy Melwansyah di Istana Gubernur Geria Agung Palembang. Iqbal menggantikan Teddy setelah menyatakan diri mundur dari jabatannya untuk mengikuti pemilihan kepala daerah Ogan Komering Ulu pada Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Pejabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi menyampaikan, Kabupaten Ogan Komering Ulu telah mengalami kemajuan, sehingga dalam pelaksanaannya ke depan pejabat bupati yang baru harus dapat bersinergi dan berkoordinasi bersama jajarannya untuk terus meningkatkan prestasi yang telah diraih, terutama persoalan penanganan stunting, kemajuan ekonomi, dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Kolaborasi kepada semua pihak termasuk masyarakat harus segera dilakukan dalam peningkatan upaya menciptakan ketertiban dan keamanan Kabupaten Ogan Komering Ulu menyongsong pelaksanaan pesta demokrasi mendatang berjalan lancar. Catatan kita, OKU termasuk yang perekonomiannya baik, tingkat kesejahteraannya baik juga, baik tingkat kemiskinan itu berada di bawah levelnya Provinsi Sumatera Selatan. Tingkat kemiskinan ekstrimnya jauh juga di bawah Provinsi Sumatera Selatan. Ini kita apresiasi kepada pejabat bupati sebelumnya. Dan perekonomian baik dari sisi inflasi dan pertumbuhan juga sangat baik. Dan ini mesti diteruskan oleh pejabat bupati yang baru. Pak Gubernur menyatakan untuk penanggulangan bencana itu juga akan menjadi fokus, apalagi sekarang masih masa puncaknya musim kemarau. Ini yang akan kita koordinasikan dengan stakeholder terkait agar di Kabupaten Oku itu zero. Selain melakukan pelantikan pejabat Bupati Ogan Komering Ulu, dilakukan juga pelantikan pejabat Ketua Tim PKK Kabupaten Ogan Komering Ulu. PJ Ketua PKK Sumsel Melza Ellen Setiadi melantik Vina Aprilia sebagai PJ Ketua PKK Ogan Komering Ulu menggantikan Zwesti Karenia Teddy, pejabat Ketua PKK Oku sebelumnya. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. 3 perampok WNA diringkus polisi. Saksikan beritanya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Anda masih bersama kami dalam seputar iNews Sumsel. Polres Muara Enim bersama Polsek Semendo meringkus 3 orang dari 4 pelaku perampokan.
Pelaku yang menggunakan senpi melukai kepala warga negara asing dan menggasak 200 juta uang tunai. Tim Raja Wali dari Satreskrim Polres Muara Enim bersama unit Reskrim Polsek Semendo meringkus Rodini alias Rudi warga desa Segamit, Kecamatan Semendo Darat Ulu. Daryanto dan Rudianto yang merupakan warga desa Babatan, Kecamatan Semendo Darat Laut. 3 orang dari 4 pelaku ini merupakan tersangka perampokan uang sebesar 200 juta rupiah yang merupakan gaji untuk karyawan PT ZJNF Konstruksi Indonesia Subkon Serko 3 Area Kerja Lumut Balai. Salah satu pelaku yang menggunakan senjata api sempat memukul kepala korban Liu Degiang, warga negara asing dengan gagang senpi dan merampas tas berisi paspor, KTP serta uang 200 juta dan langsung melarikan diri. Dari keterangan pihak kepolisian, dalam aksi perampokan ini melibatkan orang dalam selaku sopir perusahaan yang mendampingi korban untuk mengambil uang gaji karyawan di bank. Bersama 3 rekan lainnya, tersangka menyusun rencana untuk menghadang mobil yang disopiri oleh Rodini saat melintas di area sepi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya, jadi kami tetap akan melakukan pencarian terhadap DPO karena DPO ini juga merupakan dari otak pelaksanaan dari perampokan tersebut. Karena dia sendiri yang ajak itu. Siapa yang ngajak? Si Tanzri. Apa? 250 juta itu untuk apa? Untuk apa rencananya? Kalau Dari tangan pelaku diamankan barang bukti uang sejumlah 169 juta, 1 unit senjata api dan 4 butir amunisi serta barang bukti lainnya. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Sebagai bentuk kepedulian, perhatian, dan penghormatan terhadap lansia, pemerintah Kabupaten Banyuasin meluncing sekolah lansia untuk menjadi salah satu wadah membentuk lansia tangguh dan mandiri, tanpa merepotkan orang lain dalam menghadapi masa tua. Pertumbuhan penduduk lansia di bumi Sedulang Setudung meningkat secara signifikan yang membuktikan bila Kabupaten Banyuasin telah berhasil dalam bidang kesehatan dan kepedulian terhadap masyarakatnya. Walau ini menunjukkan bila Banyuasin sudah memasuki era penduduk menua. Walau menjadi tantangan tersendiri yang akan dihadapi lansia terkait finansial karena tidak seluruh penduduk lansia memiliki jaminan hari tua, tidak memiliki pendidikan yang cukup terkait masalah kesehatan sehingga banyak lansia yang bergantung kepada keluarga atau anaknya. Dengan berdirinya sekolah lansia ini akan menjadi salah satu wadah dalam membentuk lansia yang tangguh dan mandiri. Dengan harapan sekolah ini bukan hanya sekedar berdiri dan diresmikan, tetapi juga proses programnya juga harus terus berkembang dan semakin baik, sehingga para lansia yang telah memiliki pendidikan dengan harapan dapat menjadi lansia yang tangguh dan smart, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap orang lain. Atau launching sekolah lansia ini mengandung makna bahwa sekarang jumlah usia lansia ini semakin banyak. Dan kita berharap ini tidak menjadi bagian dari penduduk rentan. Oleh karena itu lansia-lansia ini harus menjadi lansia tangguh, lansia yang smart, lansia yang mandiri, lansia yang tetap produktif, tetap sehat. Mudah-mudahan dengan sinergitas antara pusat dan daerah ini bisa terus berjalan sinergitas dengan baik dan juga koordinasi perlu ditingkatkan kembali karena apa? Sumber yang ada di Kabupaten Banyuasin ini sungguh luar biasa. Nah ini harus diarahkan dengan baik. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Kuota haji Kabupaten Oku Selatan pada 2024 mencapai 287 orang atau melonjak naik dibanding tahun 2023 yang hanya berjumlah 76 jemaah haji. Namun di balik adanya lonjakan kuota jemaah haji yang berangkat meningkat, dilema ongkos naik haji tahun 2024 pun ikut mengalami kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Kasubag TU Kantor Kemenak Oku Selatan Dapik mengatakan pihaknya bersyukur untuk jumlah kuota keberangkatan haji asal Oku Selatan di tahun 2024 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk kuota keberangkatan haji asal Oku Selatan pada tahun 2024 ini mengalami lonjakan hingga 200% atau 287 orang dibandingkan keberangkatan haji pada tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 76 orang. Kenaikan kuota keberangkatan haji pada tahun ini berdampak dari pendaftar calon jemaah haji di tahun 2012 lalu, di mana keadaan ekonomi masyarakat pada saat itu sedang mengalami peningkatan. Sehingga jemaah haji yang telah mendaftar di tahun 2012 lalu optimis berangkat seiring di tahun 2024 ini dengan adanya musim panen raya kopi, lada, dan sebagainya hingga berlomba-lomba mendaftar ulang untuk proses pemberangkatannya. Alhamdulillah kalau untuk tahun ini hampir
berapa persen? Kemarin sekitar 74 jamaah, sekarang sudah menyentuh angka hampir 300 jamaah haji yang insya Allah kita berangkatkan di tahun 2024 ini. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Demikian saja seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Rizka Silviana, sampai jumpa.